Sultan Tirtayasa membangun Banten Utara pada tahun 1659. Sultan Agung Tirtayasa berencana membangun terusan dari Sungai Cidurian ke Sungai Cisadane. Sungai Cidurian adalah sungai yang melewati Jayanti, Kresek, Gunung Kaler dan Tanara. Akhirnya proyek ini dimulai pada tanggal 27 April 1663. Terusan ini menghubungkan Sungai Cidurian ke Sungai Pasilian, yang juga dinamakan Cimanceuri, melewati Balaraja sepanjang 6 km. Pada tanggal 9 September 1663, Sultan Agung Tirtayasa berangkat ke Tanara melalui laut dengan 150 kapal dan mengangkut 5.000 orang laki-laki. Selain membuat terusan, Sultan Agung juga membuat lahan persawahan baru yang membentang di sekitar terusan. Dalam pembangunan itu Sultan Agung membuat pesanggerahan untuk tetap tinggal di lokasi selama pembangunan. Diberitakan dalam tulisan berbahasa Belanda dengan judul La Politique Vivre de Sultan Ageng yang pertama kali diterbitkan oleh majalah Archipel pada tahun 1995, bahwa rumah Sultan itu berada di pegunungan Tanara, atau tempat yang agak tinggi struktur tanahnya di sekitar Tanara. Diperkirakan lokasi tepat rumah itu di Gunung Kaler, pertengahan antara Tanara Kresek. Persawahan yang dibangun Sultan Agung itu membentang datar dari mulai sawah luhur sampai Pontang, dari Pontang sampai Lempuyang, dari Lempuyang sampai Tersaba, dari Tersaba sampai Carnang, dari Carnang sampai Cikande, dari Tanara sampai Kresek, dari Kresek sampai Balaraja, dari Balaraja sampai Mauk, dari Mauk kembali sampai Kronjo. Di lokasi persawahan itu, Sultan Agung membuat desa-desa baru sebagai komunitas penduduk Jawa Banten. Perpindahan penduduk dari ibu kota Surosowan itu tidak hanya terbatas di daerah yang disebutkan di atas, Sultan juga membuat desa-desa baru di sepanjang sungai Cisadane Tangerang. Berbeda dengan daerah sebelumnya, penduduk baru ini diwajibkan menanam kelapa di sepanjang perbatasan dengan Batavia. Hal ini selain untuk kepentingan pangan, juga sebagai tantangan kepada musuh bebuyutan Sultan Agung yaitu pemerintah Focah Belanda di Batavia akan keseriusan Sultan Agung dalam sikapnya menentang segala macam monopoli yang dijalankan Focah Belanda. Belanda menganggap kampung-kampung baru yang dibuat Sultan Agung ini sebagai politik kelas tinggi dari seorang raja yang cerdik. Bukan hanya mengakibatkan Banten menjadi negara yang mandiri secara pangan, tapi juga membuat Keraton Surasowan tidak bisa diserang secara langsung oleh musuh, karena sebelum sampai ke keraton musuh harus berhadapan dengan penduduk-penduduk Jawa yang setia kepada Sultan. Dalam sensus tahun 1659 penduduk Jawa di ibu kota-kota Surasowan berjumlah 100.000 orang. Sedangkan yang berada di pemukiman baru sekitar 30.000 orang. Keraton Surasowan memang keraton yang di sekelilingnya dibentengi oleh perkampungan orang-orang Jawa, yaitu orang-orang yang setia kepada Sultan yang berbahasa dengan bahasa keraton kesultanan, yaitu bahasa Jawa yang telah mengalami proses sinkritis bahasa sehingga menjadi bahasa Jawa yang khas yang berbeda dengan orang-orang Jawa Mataram. Mulai dari timur di sepanjang sungai Cisadane, para penduduk menggunakan bahasa Jawa Banten, bahkan di Jakarta, mulai pemerintahan Mangkubumi Rana Manggala terjadi 6.000 eksodus orang-orang Jawa Banten. Kemudian bahasa Jawa di Jakarta dan Tangerang bersentuhan dengan bahasa Melayu sehingga kemudian melahirkan dialek bahasa yang sekarang dikenal dengan bahasa Betawi. Dari timur mulai Mauk, Sukadiri, Kronjo, Mekar Baru, Kresek, Gunung Kaler, Binuang, Carnang, sebagian Cikande, Tanara, Tirtayasa, Pontang sampai sekarang masih menggunakan bahasa Jawa Banten. Kemudian di wilayah selatan mulai daripada Rincang, sebagian Ciomas, Serang, Taktakan, Kelapa II. Terus agak ke barat, Kramat Watu, Lamunan, Cibeber, Cilegon,
Cigading, sampai ke Bojonegara, kesemuanya adalah penduduk Jawa yang mengelilingi Keraton Banten untuk sewaktu-waktu, selain mereka menjalankan kehidupan sehari-hari, mereka juga siap untuk berperang bila diperintahkan Sultan. Untuk waktu berikutnya, banyak bangsawan Jawa Banten yang juga kemudian menjalin kekerabatan dengan penduduk asli di selatan Banten yang kemudian keturunan mereka berbahasa Sunda. Kemudian tradisi kesantrian tidak hanya menjadi monopoli orang-orang utara, tapi juga menyebar ke seluruh Banten. Bahkan, banyak kemudian muncul ulama-ulama besar dari orang-orang Sunda Banten. Akhirnya Keraton Surasowan Banten tidak hanya dibentengi orang Jawa atau mereka yang berbahasa Jawa, tapi oleh seluruh penduduk Banten mulai dari utara sampai selatan, timur dan barat, memiliki kesetiaan yang paripurna terhadap Kesultanan Banten. Agama Islam berkembang di Banten dengan memiliki kekentalan yang lebih terasa daripada perkembangan Islam di Pulau Jawa lainnya. Sinkritisme Islam dengan ajaran kejauhan seperti yang terjadi di Mataram, tidak ditemukan di Banten. Kini penduduk Banten berjumlah sekitar 10 juta jiwa yang sepertiga dari mereka masih setia menggunakan bahasa Jawa sebagai warisan Kesultanan Banten. Terima kasih.